5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitarku, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Kamu akan merancang kemasan berbentuk prisma segitiga. Nah, sebelum adik-adik merancang kemasan, alangkah baiknya jika kita membaca penjelasan tentang kemasan produk berikut ini. Kemasan produk. Nah, selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Nah, peranan kemasan dalam pemasaran itu mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih berkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa dalam perjalanan. Pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha itu semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk memperebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini, kemasan harus mampu menarik perhatian dan menggambarkan keistimewaan produk dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan itu mengambil alih tugas penjualan. Jadi adik-adik, kemasan produk itu tidak hanya untuk tempat misalnya tempat barang tersebut, tetapi dari kemasan itu kita bisa menarik konsumen untuk membeli produk-produk yang ditawarkan adik-adik. Sehingga sekarang banyak sekali pabrik atau produsen yang berusaha untuk mengemas barangnya lebih baik lagi dan lebih menarik lagi. Fungsi peranan kemasan. Nah, secara umum fungsi kemasan adalah 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya melindungi dari sinar ultraviolet, dari panas, dari kelembapan udara, dari oksigen, dari benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. Lalu fungsi kemasan yang kedua adalah sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. Yang ketiga itu meningkatkan efisiensi, antara lain memudahkan perhitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Lalu kemasan itu juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya produk-produk makanan. Dari kemasannya orang itu dapat mengenali rasanya. Walaupun tidak ada
pesan yang ditulis pada kemasan tersebut, tapi ciri pada kemasannya itu mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Nah, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Nah, ini diambil dari staff.uny.ac.id ya. Nah, di sini adik-adik betapa pentingnya kemasan untuk penjualan suatu produk. Jadi kalau kalian nanti ingin berwirausaha, kalian harus mengemas barang dagangan kalian itu dengan menarik, dengan bagus ya, karena di situ salah satu promosi dari barang kita. Jadi kemasan itu sangat penting. Apa fungsi kemasan pada mulanya? Nah, pada mulanya dulu itu hanya untuk melindungi barang atau agar barang itu mudah dibawa. Lalu sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Nah, 3 fungsi utama adalah melindungi dan mengawetkan produk sebagai identitas produk dan meningkatkan efisiensi ketika menghitung, mengirim, maupun menyimpan suatu produk. Nah, itu adalah 3 fungsi utama dari kemasan ya. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan di atas? Jadi maksudnya adalah kemasan itu menjadi identitas produk di antara keberagaman ekonomi yang ada. Kemasan itu juga menjadi satu bentuk pelayanan karena keamanan produk dijaga sampai ke tangan konsumen, sehingga konsumen akan menilai bahwa suatu wirausaha itu bertanggung jawab atas produknya. Hal ini juga akan berdampak pada perkembangan wirausaha tersebut. Jadi adik-adik, di sini ada bentuk tanggung jawab dari pembuat produk kepada konsumen bahwa produk yang mereka jual itu produk yang masih baik dengan kemasan yang masih bagus juga. Jadi di sini kualitas dari barang tersebut juga ditunjukkan dari kemasannya. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5 subtema 2 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.